Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Odong-odong ambil penumpang di jalan raya tanpa penindakan Dishub dan Polantas. Pengemudi angkutan desa di Brebes melakukan aksi mogok. Jelang Hari Raya Idul Adha, nyaris seluruh bahan pangan harganya kompak naik. Polisi tetapkan tersangka baru dalam kasus pengeroyokan bos rental yang berujung kematian di Pati. Harga bahan pangan mulai dari beras, telur, cabai hingga seluruh jenis sayuran di Kota Tegal naik menjelang Idul Adha. Mahalnya harga bahan pangan membuat warga di Purbalingga berebut pemberian beras dan ikan lele gratis dari Pemkab. Kenaikan harga eceran tertinggi beras kualitas medium dan premium oleh pemerintah langsung berdampak pada naiknya harga beras di sejumlah pedagang sembako di pasar tradisional di Kota Tegal. Sejak Senin lalu, harga beras kualitas premium dan medium di warung-warung sembako rata-rata naik Rp500 per kilogram, sehingga harga beras medium termurah kini menjadi Rp12.500 per kilogram. 12.5 itu beras yang apa? Beras lele. Naik 500. Yang tadinya berapa? 12. Masih dari Kota Tegal, para pedagang di Pasar Kejambon mengeluhkan kembali naiknya harga telur ayam. Sempat turun ke kisaran Rp26.000 per kilogram, Senin siang harga telur kembali naik menjadi Rp28.500 per kilogramnya. Kemarin saya jual 28.500. Ya. Kalau hari ini naik lagi saya naikkan lagi. Kalau telur memang artinya kayak permainan, 3 hari naik, kalau 3 hari lagi turun, naik turun terus. Di Pasar Langon Kota Tegal, sebagian besar sayuran harganya naik hingga 2 kali lipat, seperti timun dari Rp8.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Begitupun juga cabai hingga bawang. Harga kol bahkan naik 3 kali lipat menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Naiknya harga sayur mayur serta cabai selalu terjadi setiap menjelang perayaan hari besar keagamaan termasuk Idul Adha. Naik timun, kacang panjang, kubis, daun bawang, Bawang merah. cabai-cabean, bawang merah, cabai keriting 50. Apa ya, biasa kalau lebaran mesti naik. Katanya sampai 80.000 kalau pas itu. Naiknya harga nyaris seluruh jenis bahan pangan membuat ratusan warga Purbalingga rela antre di lapangan Karanganyar untuk mendapatkan beras dan ikan lele gratis dari Pemkab. Meski panitia telah memberikan kupon jatah pengambilan, warga tetap saja berebut. Sebagian warga lainnya antre membeli paket sembako murah berisi beras, minyak goreng, mie instan, dan gula pasir seharga Rp50.000. Tim Liputan melaporkan. Sapi-sapi jumbo menjelang Hari Raya Kurban tahun ini semakin banyak diincar warga. Tak hanya penjual beli sapi saja yang ramai, tetapi tempat jasa pemandian sapi pun ikut menangguk untung. Puluhan ekor sapi jumbo milik peternak di Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ini laris dibeli warga yang ingin berkurban. Sapi dengan bobot 700 kg hingga di atas 1 ton dijual mulai 40 hingga 85 juta rupiah per ekor. Para peternak menjual sapi jumbo limosin, simental hingga peranakan ongole. Salah satu peternak mengaku tahun ini sudah 60 ekor sapinya yang laku. Nah, ini laku sekitar 60-an. 60-an sapi. 60 sapi. Dari berapa ekor itu, Pak? Yang cuma ini kan ada sekitar 100 berapa. Sapi jumbo saat ini kebanyakan adalah sapi peranakan alias sapi impor dari Eropa dan India. Namun peternak sapi jumbo di Kecamatan Kawunganten Cilacap juga menggemukkan sapi jumbo varietas lokal, yaitu sapi Benggolo.
Memiliki tinggi hampir 2 meter dan bobot 800 kg, sapi jumbo ini bahkan bisa ditunggangi keliling kampung karena lebih jinak dibanding sapi impor seperti simental, limosin, atau peranakan ongole. Sapi benggolo ini dijual dengan harga 55 juta rupiah per ekornya. Itu sapi peninggalan nenek moyang kita. Kalau sapi yang macam ini kan sapi sekitar 15 tahun baru datang. Kalau itu kan sejak dulu, maka dia lebih enak perawatan daripada yang ini dan lebih jinak. Itu kan kalau dulu kan untuk membajak, menarik gerobak, itu kan untuk jalan-jalan juga mau dinaikin. Semakin dekat Hari Raya Kurban, pasar hewan Jelok, Kecamatan Cepogo, Boyolali ini pun semakin ramai. Tidak hanya transaksi jual beli yang ramai, tempat jasa memandikan sapi pun juga ikut ramai. Para pedagang sapi sengaja memandikan sapinya sebelum ditawarkan kepada pembeli agar mendongkrak nilai jual. Tambah nilai jual juga ya? Tambah ya paling enggak 500.000. Oh gitu. 300.000. Tadi nyuci biayanya berapa? 40.000. 40.000. Pelayanan cuci sapi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kepala, seluruh badan hingga kaki dan ekor yang disiram, diberi sabun hingga digosok menggunakan sikat. Setelah itu, dibilas dengan air hingga bersih. Di tempat ini pedagang juga bisa memandikan sendiri sapinya dengan biaya lebih murah, Rp20.000 per ekor. Tim Liputan melaporkan. Tak hanya sapi kurban saja yang berukuran jumbo. Di Sukoharjo, peternak juga ada yang menyediakan kambing dengan ukuran jumbo sebagai hewan kurban. Salah satu peternakan kambing di Desa Waru, Kecamatan Baki, Sukoharjo ini menuai berkah Idul Adha. Beragam jenis kambing mulai dari kambing Jawa Randu, beligon, domba, peranakan etawa hingga etawa kaligesing banyak dipesan untuk hewan kurban. Bukan hanya berukuran biasa, kambing etawa kaligesing dan peranakan etawa dengan ukuran jumbo juga menarik minat pembeli. Peternak memberi nama Monster Goats untuk kambing-kambing miliknya yang berukuran jumbo. Kalau untuk peminat kambing kurban yang monster itu alhamdulillah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pesat. Sangat-sangat pesat. Yang dulu itu orang sangat awam beli kambing harga 4 juta, 5 juta, apalagi yang puluhan juta, sekarang itu customernya luar biasa. Sebutan ini ditambah dengan pemanfaatan media sosial membuat kambing-kambing ukuran jumbo tersebut banyak dilirik warga yang ingin berkurban. Permintaan pun meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Cari-cari di Solo nggak ada, tiba-tiba di sini follow IG-nya Yara Farm ada kambing monster. Jadi tahunya dari media sosial itu ya? Dari media sosial Instagram. Saya kaget, soalnya belum pernah lihat kambing segede itu, sebesar itu. Jadi saya tertarik, pengen coba beli kambing kayak gitu. Insya Allah buat kurban besok. Tahun ini ada 16 peminat kambing berukuran jumbo. Rata-rata berat kambing ukuran besar yang dijual berkisar mulai dari 70 kg hingga di atas 1 kuintal. Kambing-kambing berukuran jumbo dijual mulai harga 20 hingga 40 juta rupiah tergantung berat kambing. Sementara harga kambing-kambing biasa dibanderol mulai dari sekitar 2 jutaan rupiah. Permintaan kambing kurban tidak hanya datang dari Solo, namun juga dari daerah-daerah lainnya seperti Yogyakarta hingga Jakarta. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Edukasi cara penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam dilakukan di Klaten dan Banyumas. Pelatihan diberikan agar hewan kurban yang disembelih menghasilkan daging kurban yang halal, sehat, dan aman dikonsumsi. 200 orang panitia kurban dan takmir masjid dari wilayah Klaten, Yogyakarta, Salatiga hingga Semarang akhir pekan lalu mengikuti pelatihan tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam. Menggunakan kambing, petugas memberikan petunjuk cara menangani hewan sebelum disembelih, penyembelihan hingga pembagian hewan kurban. 8
85%-nya praktek nanti. Bagaimana cara menurunkan sapi dari armada, kemudian dari armada ini nanti dibawa ke tempat transit, kemudian di tempat transit nanti dibawa ke tempat eksekusi, kemudian bagaimana perobohannya, bagaimana penyembelihannya, dan bagaimana boning serta keletnya. Kalau sudah total praktek nanti soalnya. Kegiatan serupa di Masjid Agung Baitus Salam Banyumas diikuti lebih dari 300 orang juru sembelih hewan kurban. Beberapa ekor sapi digunakan untuk mengisi materi pelatihan. Para peserta yang sebagian besar awam soal tata cara penanganan dan penyembelihan hewan kurban mengaku sangat terbantu dengan pelatihan ini. Ibaratnya kita orang awam ya, karena banyak yang belum tahu tentang cara pengikatan sapi, cara perobohan sapi, dan terutama untuk penyembelihan yang berdasarkan syar'i ya. Ya, sangat bermanfaat sekali untuk. Pelatihan diberikan oleh Himpunan Juru Sembelih Halal atau Juleha Kabupaten Banyumas. Rencananya, pelatihan cara penyembelihan hewan kurban akan terus dilakukan di sejumlah wilayah lainnya di Banyumas hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Krisna Agung dan Mardianto melaporkan dari Klaten dan Banyumas. Pemkot Solo mewaspadai peredaran penjualan sapi yang digembalakan di tempat pembuangan sampah akhir Putri Cempo untuk hewan kurban. Sebab daging dari sapi-sapi pemakan sampah memiliki kadar timbal di atas ambang atas dan membahayakan jika dikonsumsi. Meski sudah berulang kali menjadi sorotan, masih ada saja sapi-sapi yang digembalakan di tempat pembuangan sampah akhir Putri Cempo, Solo. Sapi-sapi ini adalah milik warga yang tinggal di sekitar kawasan TPA Putri Cempo. Sapi-sapi dilepas dan dibiarkan makan sampah rumah tangga di tumpukan sampah yang menggunung. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Solo mengaku tidak bisa mencegah penggembalaan sapi di tempat pembuangan sampah air tersebut. Pihaknya hanya bisa meningkatkan pengawasan penjualan sapi-sapi yang digembalakan di Putri Cempo, Solo. Sebab jelang Hari Raya Idul Adha, sapi-sapi pemakan sampah kadang juga dijual di pasaran. Sapi-sapi pemakan sampah ini dinilai tidak layak konsumsi karena dagingnya mengandung timbal di atas ambang batas. Sebetulnya kan kalau sudah diketahui kalau di sapi yang ada di sampah itu kan mempunyai kandungan timbal yang tinggi dan di atas ambang batas. Harapan kami ya kalau ada masyarakat yang tidak membeli, kita hanya pengawasan di kesehatannya sih. Kalau yang dijual tidaknya itu yang kita yang tidak bisa melarang atau tidak. Cuma kita hanya bisa memberitahu kalau sapi sampah itu seperti ini. Pemkot Solo mengimbau masyarakat yang ingin berkurban agar cermat memilih dan tidak membeli sapi yang diberi makan sampah. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.